kalau misalkan abah lagi pengen nih gitu, itu gimana? Yang satunya melipir dulu atau nggak apa-apa biar disitulah gitu? Ya bahkan kembali kepada istri abah lagi, mau bareng atau gimana gitu. Trisam gitu ya? Jangan coba-coba bermain sama ilmu pelet. Demi Allah, abah udah membuktikan ternyata kedahsyatannya memang benar. Bisa menaklukkan setiap istri. Bahkan abah sendiri juga bisa menyatukan satu ranjang dua istri. Satu ranjang dua istri. Iya. Satu kali shoot bisa Iya. memuaskan dua istri berarti. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya kembali berkunjung ke rumahnya Abah Ade ya, seorang dukun spiritual atau dukun sakti yang beristri dua, bisa menyatukan dalam satu ranjang. Jadi satu ranjang punya dua istri, dan ternyata Abah ini punya ilmu pelet yang atau punya ilmu penarik wanita yang bisa menyatukan atau mengakurkan. Nah mungkin teman-teman yang penasaran dengan kehidupan Abah Ade atau keilmuan Abah Ade, bisa tonton terus video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu nyimak video saya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Nah mungkin saya sebelum berkunjung ke rumahnya Abah Ade ingin menerangkan yang banyak teman-teman di video pertama menanyakan alamat, karena sepintas saya juga kalau ke sini sering nyasar ya. Nah kalau dari arah sana itu dari arah jalan Wado ya. Soalnya di sana kan ada persimpangan, nanti teman-teman yang mau naik mobil turun aja di persimpangan yang ke arah Sukanyiru. Nah cuman tepat kalau setelah dari sana ini kesininya lagi tuh ada jalan ke atas nih. Jadi rumah Abah Adanya benar-benar di tengah hutan, gak ada lagi tetangga. Jadi nanti kalau dari sana ke sini ada jalan tol seperti ini, jadi berhenti aja di sini. Oke, kita lanjut saja menemui Abah Ade. Nah untuk jalannya ini kalau ke atas, kalau misalkan gak turun hujan, motor sebetulnya bisa naik langsung ke rumahnya ya, karena di sini juga disediakan pijakan untuk satu ban motor ya. Cuman mungkin kalau hujan tetap aja licin ya. Jadi teman-teman semua yang ingin datang ke sini itu dengan niat yang baik ya, bukan hanya untuk memainkan perasaan orang lain. Dan itu Abah Ade udah wanti-wanti, dia juga nggak mau ya ketimpangan dosa katanya. Jadi yang benar-benar ingin yang ingin bertanggung jawab, yang namanya mungkin yang namanya mempunyai dua istri atau lebih, itu tanggung jawabnya juga besar katanya. Wow, jadi Abah Ade ini emang terkenal di sini bisa menaklukkan hati wanita, dan ini terbukti Abah Ade menyatukan dua istri dalam satu ranjang. Dan mohon maaf sampai mereka bercampur juga itu bareng ya teman-teman. Tuh, jadi itu rumahnya. Ini punya Abah Ade, nggak ada lagi orang lain. Dan ini bangunannya juga terbagi ada 3. Yang mungkin yang sebelah sini nih, kita ke atas lagi, itu dipakai buat para tamu yang berkunjung ke sini. Kalau yang ini yang rumah pokok ya teman-teman. Jadi kalau siang hari motor bisa nyampe ke sini. Dan itu teman-teman saya udah pada nungguin. Nah ini rumah Abah Ade yang pokok ya. Kalau yang ini suka disediakan untuk para tamu. Assalamualaikum Bang. Lanjut dulu ya. Kita akan menemui Abah dulu. Cukup lelah ya dari bawah jalan kaki ke sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbah. Alhamdulillah, ini udah lagi pada ngumpul ya. Iya. Masya Allah. Berarti ini yang pertama, yang kedua. Yang kedua ini. Damang Bu. Ya, alhamdulillah. Bapak. Mohon maaf. Berarti sekarang lagi ngumpul. Ya. Lagi ada dua-duanya. Oh lagi ada dua akur ya. Berarti kalau mohon maaf kalau misalkan tugas rumah dibagi-bagi berarti ya. Iya, sama-sama aja. Oh, Dibagi-bagi lagi, tapi terserah apa maunya dia. oh, yang penting akur ya, jangan saling cakar gitu ya. Tapi nggak pernah gitu kalau misalnya berantem, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Oh nggak pernah, atau ada aja gitu ya. Apa? Mohon maaf saya kembali lagi ke sini karena banyak penonton yang DM katanya pengen tahu lebih dalam lagi. Ya. Sebetulnya yang banyak yang nanya itu mungkin dia yang pengen punya istri dua itu biasanya, mungkin. kayak Abah gitu ya. Ya.
Nah, Bah, sekarang jadi ada warna baru nih, Bah. Di sini ada terpampang ini poster Prabu Siliwangi ya. Nah, ini dulu yang video saya pernah kesini nih, teman-teman tuh. Jadi yang teman-teman yang penasaran dengan video kunjung saya pertama bisa dilihat dulu ya. Masya Allah. Tapi ini Abah nggak sibuk, Bah? Enggak. Tapi kalau yang berkunjung ke sini banyak gitu ya? Oke, saya sambil nunggu teman-teman. Pengen ngobrol lagi, Bah ya? Jadi Abah Ade ini unik ya, kan kebanyakan kalau orang lain punya 2 istri, 3 itu tuh misah rumah atau misah kamar. Kalau Abah Ade ini satu ranjang, berdua. Dan rencana ada nambah lagi, Bah, nanti? Ya itu kan ngikuti guratnya dari Allah sajalah. Berarti kalau ada garis Iya, ya gas gitu. berarti ya, Pak? Mau gimana gitu. Soalnya nggak bisa diharapkan kan. Nggak bisa kita mau nggak bisa kalau nggak ada guratnya gitu. Kalau ada takdir nggak apa-apa. Nah, kalau takdir ya gimana lagi. Tapi kalau mungkin secara saya pribadi ya, Bah ya, kayaknya Abah masih ada garis, Bah. Alhamdulillah kalau gitu mah. Ya, Bah ya. Dan yang keduanya akur. Nah, mungkin saya sedikit akan nanya dulu sebelum kita lanjut obrol lebih jauh lagi. Sekarang Ibu sama Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan mungkin kalau untuk alamat ini kan kebanyakan yang nanya juga, Bah. Mungkin yang nanya itu yang entah yang pengen nikah lagi atau pengen nyandung. Ya. Nah, itu di mana alamatnya biar nanti yang nanya juga nggak nyasar gitu. Ya ini kan Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, RT 02 RW 07. Kampungnya Kampung Cibuntu, tapi Abah di sini kan areanya area Bawalgok Abang gitu. Oh, Lagok Nah, Abang. jadi titik berhentinya di pertigaan yang ke Sukanyiru. Di sana. Patokannya. Ya, patokan turun dari mobilnya gitu. Terus kalau misalkan nanyain, misalkan ke siapa atau ke ojek itu pada tahu nggak di sana gitu? Ya udah pada tahu. Tanyain aja Legok Abang di mana gitu. Tanya Bah Ade gitu. Abah Ade gitu ya, raja kawin gitu ya. Iya, iya. Raja pelet gitu Iya. ya. Nah, mohon maaf, tapi nggak apa-apa ini kita ngobrol, Ibu, Bapak nggak apa-apa ya. Ya saya pengen nanya dulu sebelum nanti saya ngobrol ke Bapak. Nah, Ibu, kalau misalkan Abah Ade nikah lagi itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kok lemes jawabnya, Bu? Oh, nggak apa-apa berarti ridho gitu ya. Kalau yang Ibu yang satunya nggak apa-apa? Ya kalau udah ditakdirkan ya harus punya lagi ya nggak apa-apa. Ya mau digimanain lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang loh yang benar-benar dikasih izin, jarang loh. Cuman mungkin ya tujuannya kembali ke kita ya. Kalau intinya yang lebih dari satu istri juga tanggung jawabnya lebih banyak ya, Iya, Bah. lebih berat itu sebenarnya. Bukan dari cuman makan. Kalau makan istilahnya bisa dipasrahkan sama yang kuasa kan, tapi kalau masalah mendidiknya yang beratnya itu. Apa? Mungkin di sini saya lebih akan ngobrol lagi ya, nggak apa-apa sharing gitu ya. Ini kan mungkin Abah ini menyatukan 2 hati, 3 hati sama Abah ini kan nggak gampang. Iya. Nah, itu trik and tipsnya gimana selain misalkan nanti kita berbicara lebih ke keilmuan atau kebatinannya gitu. Iya, ya. Yang penting yang didulukan kita kan harus punya tanggung jawabnya. Kita harus jadi contohnya dalam membenarkan masalah-masalah yang benar, katakan benar, yang salah katakan salah. Nah, itu kan tergantung diri kita sendiri gitu. Kalau istri mau nurut kan kita harus beri contoh yang baik gitu. Kalau kita gak mau beri contoh yang baik, nah gimana mau nurut istri gitu. Soalnya kan rata-rata istri kan nyari kenyataan, lihat kenyataan. Apakah benar yang dikatakan sama suami itu terjadi atau enggak gitu. Nah, kalau kita bicara sejujurnya ya udah pasti. Kalau kita katakan salah ya pasti salah gitu. Jadi yang pokok pertama kita kan sebagai suami kita kan harus tanggung jawab lahir batinnya. Gitu. Antara selamatnya, antara celakanya kita kan harus tanggung jawab gitu. Kan maksudnya awal mulanya apakah berarti yang istri pertama mohon maaf yang ke kiri dan kanan? Ya ini. Oh, yang pertama ini. Nah, mungkin yang saya pengen tanyakan, mungkin yang nonton juga penasaran, itu awalnya izin colongan apa izin resmi atau gimana? Maksudnya gini, kalau izin colongan udah nikah tiba-tiba bilang gitu, atau misalnya dari awal, mah ini mau nikah lagi atau gimana, Bah? Ya itu kan izin colongan dulu. Oh, trik gitu ya? Iya, triknya itu. Jadi Abah nikah dulu. Soalnya kan kita juga sebagai laki-laki kan punya kelemahan. Kalau kita bicara mau minta izin sama istri kan, lalu istri nangis,
kita kan nggak tega. Ya, yang pada akhirnya nggak jadi itu. jadi, Gitu. Tapi kan dicolong dulu, ya gimana lagi? Sudah terjadi. Mau gimana lagi gitu. Nah, itu kalau boleh Abah sampaikan izinnya gimana itu pas mau bilang detik-detik bilang ke istri yang pertama tuh. Abah udah gak izin, Abah bilang aja, Abah kawin lagi. Hmm. Ya mau gimana lagi? Istri Abah kan ya terima, udah jadinya gini ya udah. Yang penting kita kan tanggung jawabnya gitu. Berarti kalau udah menikah ya udahlah, udah terlanjur ini Iya, gitu ya. iya. Nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi kan? Nggak mungkin jadi masih lagi. Tapi mohon maaf kalau yang istri yang kedua mohon maaf, tapi udah tahu abahnya udah punya istri gitu. Udah dia bilang. Oh, bilang. Iya, udah punya istri. Tapi sayang nggak abahnya sayang? Ya, sayang. Ya, Sayang. gimana lagi. Jadi Kan ya mengingatkannya gini ya, mungkin walaupun saya nggak mau gitu ya, ya namanya di suami punya istri kan punya hati juga, yang namanya istri. Tapi digimanain lagi kalau udah takdir ya udah terima aja. Nah, itu yang namanya ini kan satu ranjang ya, bukan satu ranjang gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ini obrolan itu agak lebih jauh lagi, nggak apa-apa ya, Bah ya? Nggak apa-apa. Itu kalau misalkan Abah lagi pengen nih gitu. Itu gimana, yang satunya melipir dulu atau nggak apa-apa biar disitulah gitu. Ya Abah kan kembali kepada istri Abah lagi, mau bareng atau gimana gitu. Trisam gitu ya. Kalau bareng mungkin nggak Pak itu kalau bareng? Ya sering gitu. Luar biasa Pak. Ini senyum-senyum. Mohon maaf ya. Ini agak, tapi ini nggak apa-apa, ini sharing ya, karena ini obrolan yang ya sambil ini aja gitu kan, yang namanya punya istri dua juga nggak ngurusnya yang nggak gitu terus, Ya, pasti iya, ada yang iya. tanggungannya juga ya, dari mulai tanggung jawab ngedidik dan lain-lain. Berarti kalau misalkan lagi pengen bruk-brak aja di situ Iya. gitu. Nggak ada istilah Keluar dulu. enggak. Beneran Bu, itu beneran Bu? Oh, sampai sekarang. Biasanya yang saya nyari malu nih yang nanya. Berarti yang awal minta Bapak dulu atau istri dulu? Ya kalau Bapak kan selalu mengikuti gitu. Cuman kan Bapak harus ada pengertian dulu gitu kan. Nah, barangkali istri kan mau apa atau gimana gitu kan. Nah, di situ harus pengertian di suami. Berarti itu biasanya satu malam itu berarti 2 kali nembak berarti ya Pak? Ya. Mohon maaf, maksudnya kan kita bahasnya gimana ya, pasti penonton juga yang nanyanya satu pemikiran gitu ya. Nah, 1 kali nembak 1 istri atau misalnya 1 kali nembak 2 istri gitu, mohon maaf Pak. Nah, ini kan kadang-kadang bareng kan. Nah, seseringnya bareng gitu. Oh. Itu kan balik lagi si abahnya Bang. Gimana? Mampu gitu ya. Gitu. Iya. Satu malam 2 kali nembak. Luar biasa. Berarti pakai jamu apa masih original Pak? Ya original aja lah. Oh, berarti masih kuat Bapak. Oh, Masya Allah. Mantap. Jadi emang ini benar-benar Abah ini selain raja pelet, raja keperkasaan juga ya. Ini nggak ada ya yang lain mungkin 1 kali, hanya 1 malam 1 ranjang 2 istri gitu ya. Mungkin nanti di belakang layar Kan kalau orang lain kan kadang-kadang sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Baru kilir gitu. Gitu kan. Kalau Abah mengikuti kemauan istri gitu, mau tiap malam, mau 2 malam sekali gitu, terserah istri gitu. digas terus Bang. Dijejerin gitu Bah. Jadi Abah selalu mengikuti gitu. Berarti kalau Abah tidur di tengah. Iya. Oh. Jadi Abah mah mesti ngadap langit-langit aja, nggak boleh kegigir ke kanan, nggak boleh Ya, ya? bebas, mau kemana aja juga bebas gitu. Bisa gitu ya. Ya, iya. Nah, ini Bah, mungkin saya pengen nanya gini nih. Ini kan Abah terkenal dengan keilmuan menaklukkan hati wanita ya. Ya. Nah, itu ada ritual-ritual aneh nggak, atau misalkan seperti gimana? Kan mungkin yang nonton juga yang kan kata Abah udah banyak orang yang datang ke sini pengen nikah lagi. Iya. Nah, itu kalau misalkan Abah boleh terangkan sedikit, itu prosedurnya bagaimana gitu. Nah, harus puasa dulu, apakah misalnya ada yang instan atau gimana gitu. Ya kalau masalah ritual-ritual itu kan udah jadi satu tradisi kan. Soalnya kita kan tidak mengandalkan fisik kita juga gitu kan. Ada yang lainnya gitu. Cuman yang lainnya itu kan bisa digantikan dengan ya syarat-syarat seperti ya biasa gitulah.
nggak syarat berlebihan gitu, nggak ada tuntutan. Misalnya Nah, cuman kan yang jadi Abah pikirkan ini dari masalah katakanlah dari masalah tenaga penarikan ya. Abah kan nggak bisa sampai 100% sebenarnya. Nah, kalau Abah menjalankan itu sampai 100%, maka terlalu banyaklah kemaksiatan yang Abah harus ikut tanggung jawab. Mohon maaf saya luruskan, maksudnya gini, yang itu tuh dalam artian ada orang yang datang ke sini nih, pengen minta dibantu Abah pelet. Iya. Nah berarti itu ada konsekuensinya buat Abah Iya. juga. Iya ada. Nah berarti dari tarif juga ngaruh gitu, Bah? Ya iya. Contoh gimana, Bah? Seperti gini ya, terus terang aja lah ya. Ya, kalau ada seseorang datang ke sini, apalagi cuman mengadakan untuk syaratnya doang, dia gak berpikir yang kerjanya gimana. Nah, adapun yang ngasih gitu kan, ngasih 100.000, ngasih 200.000. Nah, kita gak berpikir seorang itu, gak berpikir seorang istri yang sudah ditarik itu mau digimanain juga mau. Nah, maka dari itu kita lah yang harus berpikir. Nah, apakah dosa kita akan terganti sama 100.000, 200.000? Nah, makanya cuma 60 yang Abah kasih sana gitu. Oh, jadi kalau misalnya mohon maaf sekali, berarti nggak apa-apa ini kita buka-bukaan aja. Iya, iya, iya. Misalkan ada orang yang cuma ngasih 100.000, berarti si kerja pelet juga nggak maksimal gitu ya? Enggak maksimal. Soalnya Abah kan di sini berpikir kemaksiatan itu Abah kan akan terbawa gitu. Udah pastilah kalau seorang istri udah tergila-gila, udah pasti mau digimanain juga mau dia. Kasihan ya? Iya. Nah, apakah dia itu tidak berdosa? Nah, dia itu bisa gitu dari mana asalnya? Nah, pasti kembali ke Abah. Nah, Abah juga akan terbawa. Apakah Abah akan terganti sama uang 100.000 dosa itu? Enggak kan? Nah, makanya Abah lah yang mengatur sampai 60% aja lah. Gitu. Kasihan gitu ya. Minimal, Bah, kalau 100%-nya berhasil itu dianggap berapa, Bah? Minimalnya kita harus memperbandingkan kemaksiatan itu mau terbayar berapa. Gitu aja. Jadi Abang nggak bisa sebutkan nominal uang Enggak, tersebut. enggak. Beda lagi sama norong orang sakit kan. Mau ngasih, mau gak ngasih, yang penting kita nolong, nggak ada imbasnya dosa. yang cuma Gitu. nolong. Kita kan nolong sebagai jalan ibadah kita gitu. Semampu kita nolong. Kalau untuk pelet mungkin Abah ada tarif-tarif tertentu. Ya iya, ada sampai tarif tertentu yang kalau 100% mau maksimal silahkan gitu. Soalnya kan Abah pasti akan terjerumus juga gitu. pertanggungjawaban. Iya, pertanggungan jawab nanti gimana di sana gitu. Jadi mungkin kalau Kasihan secara cewek yang ada korban. jadi ada paket komplit, ada paket 60% gitu Iya, ya. iya. Kalau paket komplit tanggung resikonya. Nah, yang saya tanyakan mungkin kayak gini. Biasanya itu yang datang ke sini apa filter dulu nggak? Kan mungkin anggapan saya gini. Ini kamu misalkan mau melet anak orang. Apakah kamu akan menikahinya, misalkan tanggung jawab full, benar-benar ingin itu, misalkan hanya sebatas main-main? Apa suka filter gitu nggak Iya. biasanya? Iya, Tahu itu. iya. Kan Abah mungkin tanya kalau dulu, kalau gitu. misalkan dia benar-benar mau menikahinya, tanggung jawab, rumah tangga istilahnya, kan mungkin itu nggak dosa, makan jadi Enggak, gimana? tetap 60%. Oh, tetap. Soalnya yang satu itu jodoh tidak Abah bisa mengatur. Oh benar ya. Tetap aja Abah gak bisa full itu. Nggak bisa meluhurin Allah. Walaupun orang itu udah tergila-gila, kalau bukan jodoh gimana caranya Allah tidak susah kan? Pasti nggak akan jadi. Nggak ada izin Allah. Oh. Berarti tetap aja misalkan yang datang ke sini juga apa nggak datang minta dipilih si A, nggak langsung diturutin berarti? Enggak. Ditanya enggak. dulu kronologi. Iya, ditanya gitu. dulu gitu gimana gitu. Nah mohon maaf ini sedikit sharing, tapi jangan Abah sebutkan namanya. Ada nggak misalkan orang yang aneh-aneh pengen nyandung apa pengen punya istri dua, ada nggak? Sering. Oh banyak. Sering. Dia katanya pengen nikah lagi gitu kan. Sedangkan dalam kesosialannya kan Abah teliti, dalam materi juga Abah teliti. Nah, tidak jarang yang Abah kasih coba dulu ya. Nah, dia bilang pengen punya istri lagi, mau kawin lagi. Nah, Abah bikin satu trik. Nah, Abah kasih saran nih, ada syarat yang harus kamu adain gitu ya, kamu harus beli, mampu enggak? Ternyata enggak mampu. Abah berpikir lagi.
beli syarat juga gak mampu, apalagi nanti ya udah gak dijalankan. Oh, jadi tes dulu gitu ya. Iya, dites dulu gitu. Nah, kalau ada orangnya katanya mau kawin lagi gitu kan. Nah, Abah kasih persyaratan, ya boleh, mau berapa? Nah, itu Abah percaya. Cuman tetap dalam satu hal yang tidak boleh kita lupakan, cara tanggung jawab mendidiknya gimana. Jadi yang namanya nyandung istilahnya atau istri dua itu nggak hanya cukup di nafsu berarti. Iya, nggak cukup makan itu. Kalau makan sih mudah lah, ringan. Kalau masalah istilah risiko itu ringan. Soalnya semua orang kan dikasih rezeki sama Allah. Walaupun istrinya dua, tetap akan direzekian gitu. Tapi yang satu yang lebih berat untuk menyelamatkan di alam nanti, gimana caranya, mendidiknya gimana? Soalnya kitalah yang tanggung jawabnya nanti. Nama kalau misalkan pelet-pelet kayak gitu, itu prosedurnya apakah misalkan si si pemesan itu dikasih barang kah ataukah abah yang ngerjain di sini gitu atau gimana? Ya itu tergantung mintanya. Kalau dia mau dikerjain, mau dikasih barang ya boleh. Kalau dia mintanya tahu beres ya boleh gitu. Jadi syaratnya harus ada foto atau gimana? Iya foto, terkadang kan ya seperti CD-CD-nya gitu harus ada. BH itu banyak. Iya. Rambut. Terutama dari bagian tubuhnya seperti rambut atau kuku. Jadi tetap intinya harus ada si barang yang punya ceweknya berarti ya? Iya harus ada. Itu kebanyakan yang datang ke sini laki-laki atau perempuan sih yang minta kayak gitu? Sebenarnya yang datang ke sini kebanyakan itu 60%-nya laki-laki. Laki-laki. Oh, cewek ada berarti? Ada. Berarti kalau cewek ada juga yang nyandung gitu, Bang? Bukan nyandung, tapi dia pengen laku gitu. Oh, pengen dikirain ada cewek yang punya suami atau nyandung. Poliandri berarti kalau kayak gitu ya. Kalau cewek nyandung gak ada dalam sejarah nabinya. Barangkali ada gitu ini, Bang. Nah, kalau boleh saya nanya ini ke yang muda berarti ya. Teteh itu teteh sendiri mohon maaf itu merasa abah tarik enggak atau misalkan murni dari perasaan hati gitu? Bicaralah yang jujur kamu. Ini kan mungkin kalau di sini udah kebuka nih tahu abah itu ternyata orang Cepelet nih. Nah, teteh sendiri merasa nggak Ya, bahwa nggak saya itu tahu. ketarik sama abah gitu? Yang nggak tahu di pelatihan karena ada gitu cuman ya awal nama ya memang saya nggak mau gitu kan karena nggak maunya punya istri beragangan istrinya gitu menghargai. Tapi ya lama ya gitu lama-lamanya saya emang suka gitu. Suka gitu. Ya udahlah mau di gimana lagi mungkin udah takdir harusnya gini gitu. Berarti suka dukanya kalau bertiga kayak gini itu gimana? Sukanya gimana, dukanya gimana? Itu kan mungkin ada nggak misalkan Ya, apakah ada. di pekerjaan bisa bagi-bagi atau gimana gitu? Ya memang ada suka dukanya gitu emang pekerjaan ya bareng-bareng gitu. Jadi kompak gitu ya. Iya. Berarti kalau mohon maaf kalau yang teteh sendiri yang istri pertama itu gimana menanggapi bahwa pas awal tahu suami minta izin untuk nikah gimana? Ya itu aja ada mana-mana ya. Santai aja gitu ya? Ya, Nggak sakit hati gitu? ya awalnya Ya, ya. ada sakit Ada hati sakit ya, hati. mungkin sama Tapi ya yang di mana wanita. lagi gitu. Tapi sekarang mah udah nggak nyaman gitu ya? Ya. Berarti kalau kayak gitu abah punya peredamnya bah? Ya alhamdulillah. Nggak tahu itu apa. Yang sulit itu peredamnya, Bang. Kan kalau tadi kita ngebahas peletnya penarikan, Iya. kan mungkin harus ada penyetabil. Iya, Dalam iya. teknik apa resistor apa sih? Hah? Ya saya makan Kapasitor. Receiver, Bang. Kapasitor. Ya, dari semua jalur juga kan kita berpasang-pasangan. Kalau kita mau menarik seorang cewek pakai pelet, kita harus bisa mengembalikannya lagi dengan antinya. Nah, disitulah kita harus menyadari jangan mengambil sebelah pihak. Nanti kita yang rusak nantinya. Berarti ada lagi tarif dong. Ya ada lagi, nanti kan beda Mensatukan gitu. Dua wanita. Yang akur gitu ya. Nah, berarti kalau tadi untuk narik, kalau udah ditarik, udah barang harus diakurin beda lagi. Beda lagi. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu
sama Abah sendiri atau dikasih jimat sih, Bah? Ya kasih, Tergantung lagi. ya dikasih, kalau dia ada yang minta tolong ya, Mm-mm. ya udah aja abah ini kasih syarat-syaratnya kan harus ada. Nanti seolah-olah yang jadi syariat untuk sampainya ke istri itu kan mau dikasih minum atau gimana gitu, biar hatinya dia adem, biar lulu Iya, gitu. biar bisa satu rumah gitu ya. Gitu. Nanti kan kita secara tersendirinya akan menyadari gitu. Dan mungkin enaknya, Bah, kalau Abah, saya sendiri sih pengen nanya, enaknya punya istri dua gimana sih, Bah? Ya sebenarnya sama aja lah, Oh, sama aja. sama aja. nggak enak. Soalnya kalau kita menyadari mau satu, mau dua, mau tiga, itu sebenarnya sama-sama, bahkan lebih banyak, kita lebih besar tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab di alam ini juga, nanti di sana yang lebih beratnya itu. Soalnya dalam keterangan juga kan, kalau dosa seorang istri, suami gak akan terbawa, tapi kalau dosa seorang istri, maka suami akan terbawa. Tapi kalau dosa suami, ya istri gak tahu menau gitu. Nah disitulah kita harus bisa mengarahkan biar dia tidak berdosa, biar kita juga tidak terbebani. Nah disitulah kita harus berpikirnya. Kalau masalah pikiran, masalah makan itu sebenarnya jangan terlalu dipakai pikiran lah. Pasti ada aja rezekinya ya. Iya pasti ada rezeki. Nah biasanya kalau Bah, kalau ilmu pelet kayak gitu, itu ada expire-nya nggak sih? Apakah permanen? Ada. Oh ada. Ada. Berapa hari itu biasanya expiry? Ya kalau yang disebut permanen itu sebenarnya jarang orang yang bisa menyembuhkan lagi sebenarnya. Walaupun dia diobatin paling sampai 70%, yang 30%-nya tetap akan tertinggal sama cewek itu. Terkecuali orang yang tadinya membuatnya, yang bisa kembalikan dia secara normal gitu. Nah itu yang ngerjainnya Abah sendiri apa si itunya, Bang? Ya tergantung, mau dia kerjain sendiri silahkan, abah kasih seolah-olah kalau caranya, kalau mantranya gitunya. Kalau dia mau beres ya boleh gitu. Jadi kebanyakan yang ngerjainnya Abah sendiri. Iya. Nah kalau Abah sendiri nih, misalkan narik cewek buat nyatuin, misalkan biar dia suka. Kalau kayak gitu permanen apa? Bisa 40 hari udah luntur gitu, udah benci lagi, atau gimana, Bang? Kalau yang abah itu pakai permanen. Apa pakai permanen? Jadi selamanya gitu. Kecuali yang 100.000. Iya, terkecuali yang 100.000 cuma 60%. Ini gitu. nggak apa-apa, kita jujur aja ya. Nanti yang datang Mohon aja maaf, pikir dulu soalnya gitu. soalnya abah mengingatkan sama dosa abah gak akan terbayar sama 100.000. Mantap ya. Nanti yang datang ke sini bawa kresek, Bang. Ya iya, harusnya gitu. Tapi ini kan ini kita kan kembali ke Abah nih, pasti yang nonton juga. Nah, apakah kalau misalnya yang pakai kumbu itu dijamin manjur nggak, Bah, kira-kira? Abah selalu memakai apa yang abah udah coba, jadi gak mungkin itu. Ada garansi berarti. Ya iya, kalau ilmu ini udah abah coba baru dipakai. Kalau gak ada apa-apanya, buat apa pakai nolong orang? Dipakai sendiri juga gak ada apa-apanya kan? Kayak gitu. Ini buktinya juga udah ada hidup. Satu ranjang loh ya. Jangan sampaikan ke ada orang kan rata-rata gini ya. Kalau mau asihan mau pelet datang sama saya, sedangkan dia juga gak punya istri. Mau gimana? Oh, benar. Apakah Kamu kita udah ngebuktiin? Ya, apakah kita akan percaya? Berarti buktinya saya juga satu ranjang, satu sud, dua istri. Iya. Mantap ya. Mungkin ini perbincangan sama Abah Ade ini sangat menarik ya. Kita nanti akan ada di sesi kedua, kita akan bongkar ilmunya sama pusaka-pusaka yang selama ini Abah pakai. Boleh ya, Bah? Boleh, Sambil boleh. sharing, mungkin bagi teman-teman yang ingin silaturahmi dengan niat yang baik ya. Jangan niat yang aneh-aneh, Iya, mungkin juga iya. Abah yang nanti kewalahan lah. Kalau di sini yang namanya ilmu itu wajib itu diamalkan dengan niat yang baik. Jangan misalkan untuk merusak perasaan orang lain, jangan ya, Bah. Iya, iya. Karena yang namanya main-main dengan perasaan orang itu timbal baliknya ke Abah lagi berarti. Iya, gak apa lagi. Berat juga ya. Kita pamit dulu di video ini. Jadi teman-teman yang penasaran dengan video kelanjutannya, jangan ke lain channel selain channel yang ada di sini nih. Ada channel siapa? Jelajah misteri. Jelajah Misteri.
ARD official. Agak keras bang. ARD Oh official. susah. Salah channel. Nah, salah channel. Jadi boleh cek teman-teman lihat ya. Yang nanya alamat kan ini udah ada video. Terus barangkali yang nanya lagi nggak kejawab, bisa cek di channel yang tadi yang disebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.